hari ini ada 67 foto yang dipamerkan dan kita memasukkan buku ada sebanyak 98 foto yang kita buat buku foto membangun Indonesia. Fotografer yang terlibat ada 47 fotografer, itu ada yang berada di seluruh Indonesia. Jadi pameran ini bukan hanya diikutin oleh warta foto istana aja, tapi diikuti juga oleh warta foto yang ada di daerah. Ini adalah merupakan apresiasi buat kami karena Pak Jokowi sangat peduli dengan foto jurnalistik. Karena foto jurnalistik itu kan adalah fakta yang ada di lapangan. Nah, dengan ada foto jurnalistik ya mungkin bisa mengurangi yang namanya hoax yang selama ini sering beredar. Kalau saya lihat dalam sebuah pameran foto itu kan ada kilas balik ya. Kita bisa mempelajari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya itu dari foto. Di sana ada muatan, Pak, ada sisi humanisnya, ada sisi sejarahnya. Untuk apa? Untuk melihat masa depan gitu, untuk mencontoh dari apa perjalanan Pak Jokowi itu kita bisa melihat ke depan itu harus seperti apa gitu. Ya sebagai rakyat ya kita, saya pikir acara ini bagus dalam artian tidak semua orang berkesempatan melihat live seperti para jurnalis. Ada sisi-sisi yang tidak tertangkap yang kita lihat hanya di medsos gitu. Oh ternyata lucu ya, ada ini gitu. Makanya saya amati satu persatu. Tapi bullyingnya tidak akan lama. Orang-orang memandang ke tubuhnya yang dibalut pupuk ulat-ulat, kain adat gayo. Orang-orang yang juga memandang senyumnya yang tulus. Sedikit mungkin sebagai pembuka bahwa memang saya
selalu dan kabinet selalu berbicara masalah hal yang fisik, yaitu infrastruktur. Dan kenapa kita memulai dengan investasi di bidang infrastruktur, ya karena kita ini sebagai negara besar sudah terlalu jauh ditinggal oleh kanan kiri kita, sehingga ini yang perlu dikejar terlebih dahulu, utamanya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun di Indonesia bagian barat juga, di Indonesia bagian tengah juga kita kerjakan. Tapi memang Indonesia bagian timur adalah sebuah wilayah yang betul-betul sangat jauh sekali kondisinya kalau dibandingkan dengan apa yang kita nikmati sekarang ini, terutama di Jawa. Pada tahapan besar yang kedua setelah investasi di bidang infrastruktur, kita akan masuk ke tahapan investasi di bidang sumber daya manusia, yang di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Mas Radar, bahwa kebudayaan itu menjadi sebuah fondasi. Artinya nilai-nilai yang kita miliki ini akan menentukan bangsa ini bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara lain atau tidak. Baik yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki, nilai-nilai budi pekerti yang kita miliki, kemudian juga yang berkaitan dengan etos kerja, yang berkaitan dengan produktivitas, yang berkaitan dengan integritas, saya kira larinya nanti akan ke sana. Dan perlu saya sampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Putu, bahwa memang revolusi mental itu bukan jargon yang saya kira kayak masa-masa lalu yang perlu diteriak-teriakkan terus atau perlu diiklan-iklankan terus. Saya kira bukan itu. Saya kira contoh lebih baik daripada kita berteriak. Memberikan contoh adalah lebih baik daripada kita berteriak. Bagaimana bekerja yang baik, bagaimana integritas yang baik, bagaimana nilai etos kerja yang baik, saya kira itu yang nanti ke depan akan kita gerakkan. Saya kira itu sebagai pengantar.